Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dinanti-nantikan oleh umat muslim di dunia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sahabat kurma yang berbahagia, berdirinya kami di sini, kami akan membawakan kultum tentang merindukan surga. Surga adalah hal yang didamba-dambakan oleh setiap manusia, tempat kehidupan abadi yang kelak di akhirat nanti. Uniknya, bukan hanya kita saja yang merindukan surga, tetapi juga surga merindukan kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang ingin dijauhkan oleh neraka, maka neraka berkata, jauhkanlah dia dari neraka. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surga sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia. Barang siapa yang berinfak sedikit tetapi untuk 2 kendaraan jalan Allah, maka Allah akan membuka pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil dari kebaikanmu. Jika ia ahli solat, maka ia akan dipanggil dari babu solat, pintu solat. Jika ia ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari tofu jihad, pintu jihad. Jika ia ahli sedekah, ia akan dipanggil dari babu sedekah. Jika ia ahli puasa atau babu royan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, dalil Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Yang ketiga, wal mut'imin ji'an. Yang keempat, wasaimi bisyarri Ramadan. Yang pertama, dalil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan. Lalu yang kedua, orang-orang yang bisa mengendalikan lidahnya dan lisannya. Lidahnya dijaga dari menyakiti orang lain, membenci orang lain, bahkan mendolimi orang lain. Selamatnya manusia itu tergantung lidah dan lisannya. Lalu yang ketiga, memberi makan kepada orang yang kelaparan atau membutuhkan. Lalu yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang berpuasanya dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh hati yang ikhlas, insya Allah akan diterima oleh Allah. Itulah sahabat kurma, beberapa golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dagangan Allah itu mahal, dagangan Allah itu surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah mengiming-imingi kita dengan surga, tetapi
kita tidak kepingin dan rindu kepadanya. Allah menakut-nakuti dengan neraka, tetapi kita tidak takut dengan neraka. Sungguh kerasnya betapa hati manakala kita lalai sholat, manakala kita lalai beribadah, manakala kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan manakala kita lalai kepada kematian. Sementara kematian itu mengintip kita setiap waktu. Berapa banyak orang-orang muda yang dikiranya umurnya panjang, ternyata esoknya hari tinggal. Berapa banyak orang-orang yang sehat, tetapi tiba-tiba Allah menjemput ajalnya. Duhai Rabb, andai ini Ramadan ketelahir buat kami, ampunilah dosa-dosa kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.